Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon ketua kelasnya memimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak hebat. Sebelum saya lanjutkan, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Oke, terima kasih. 9G memang hebat. Anak-anakku yang berbahagia, di siang hari yang penuh terik ini, Bu Lutfi akan menyampaikan materi layanan klasikal tentang frugal living ala pelajar SMP. Siapa yang sudah seringkali mendengar frugal living itu apa ya? Ada yang tahu? Hidup hemat. Sama. Frugal living kalau zamannya Bu Lutfi dulu adalah hidup hemat. Tapi kalau zaman sekarang adalah istilah kerennya frugal living. Sebelum saya melanjutkan ke materi yang akan kita bahas, ya, tujuan daripada pemberian layanan frugal living yaitu agar kalian semua bisa memahami apa itu frugal living dan juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk menambah semangat kalian, ayo kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Ya. Silakan berdiri. Nanti karena siang hari saya tidak memakai musik. Musiknya pakai anggota tubuh kalian sendiri, ya. Ya. Ikuti suaranya Bu Lutfi. Nanti kalau dengar suara tepuk, kalian semuanya satu kali tepuk pramuka pakai tangan, oke? Yang kedua pakai kaki sebelah kanan. Yang ketiga pakai kaki sebelah kiri, oke? Siap? Anggota tubuh itulah alat musik. Ayo mainkan dengan riang gembira. Dengar suara tepuk. Ayo, satu kali tepuk pramuka. Ayo, suaranya mana? Itu musik yang membuat kita nyaman. Itu musik yang membuat kita nyaman. Senyumnya mana? Ayo. Anggota tubuh itulah alat musik. Ayo mainkan dengan riang gembira. Pakai kaki kanan. Dengar suara tepuk. Itu musik yang membuat kita senang. Itu musik yang membuat kita senang. Sekali lagi, ayo bersama-sama. Anggota tubuh itulah alat musik. Ayo mainkan dengan riang gembira. Dengar suara tepuk. Itu musik yang membuat kita senang. Itu musik yang membuat kita senang. Tepuk tangan. Silakan duduk lagi. Ya, ayo kita kembali ke materi. Ya, sebetulnya kita semua bisa memulai langkah awal menerapkan frugal living. Kenapa harus dimulai dari pelajar? Karena jika semua siswa bisa menerapkan frugal living, maka akan membentuk pribadi siswa yang mandiri, bernalar kritis, dan juga
kreatif. Dari mana? Nih. Dari kita mempelajari frugal living dan juga belajar menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, nanti akan diperoleh kompetensi semua siswa, yaitu yang pertama kesadaran, yang kedua manajemen diri. Siswa bisa mengatur uang yang diberikan orang tua dengan baik. Jadi ketika orang tua kalian itu memberikan uang saku kepada kalian, itu tidak semua ditumbasne jajan, ya. Ada sebagian yang harus ditanggung. Yang ketiga, kompetensi yang akan dimiliki oleh setiap siswa yaitu pengambilan keputusan. Siswa bisa mengambil keputusan dan tanggung jawab mana barang yang akan dibeli terlebih dahulu. Jadi nanti kalian akan belajar mana barang yang termasuk kebutuhan kamu dan mana yang termasuk keinginan. Kalau ada pertanyaan, apakah frugal living itu sama dengan hidup hemat ya? Sama apa enggak? Sama. Kenapa kok sama? Dari mana? Ayo kita sama-sama apa? Mengatur keuangan. Ya. Hidup hemat adalah gaya hidup yang tidak berlebihan dalam membelanjakan uang, barang, tenaga, pikiran, dan waktu. Gaya hidup ini juga dikenal dengan istilah frugal living. Berarti sama. Nih, jawabannya adalah sama. Terus bagaimana cara seorang pelajar itu menerapkan frugal living? Yang pertama, buat daftar uang saku. Coba, dari kelas ini siapa yang uang sakunya satu hari ini mingguan, harian, apa bulanan uang sakunya? Harian. Satu hari rata-rata berapa? 10? 10? 15? Ada yang 20? Banyak sekali 20. Ya. Yang pertama, buat daftar uang saku. Tentunya uang saku kalian berbeda-beda. Ada yang masih 5.000? Nggak ada ya. Jadi ketika sampai mendapatkan uang saku, baik dari harian, mingguan, atau bulanan, itu dicatat. Catat dong. Nanti kalau ibunya lupa memberi uang saku, langsung hafal, Bu, uang sakunya belum. Tapi sampean lupa, nggak nyatet. Ya. Setelah mencatat pendapatan, kalian itu sudah punya pendapatan sendiri loh. Walaupun pendapatannya berasal dari orang tua. Tapi kan itu uang kalian, ya kan? Ya. Apa ada ketika orang tua sudah memberikan uang saku terus diminta kembali? Ada apa enggak? Paling hanya dipinjam, ya kan? Berarti sampean yang harus bisa membelanjakan, ya. Yang pertama, buat daftar uang saku. Yang kedua, catat pengeluaran, ya. Saya rasa kalau uang sakunya 10.000 per hari mungkin nggak habis. Masih ada sisa 2.000, terkadang 1.000, terkadang 0 rupiah. Nggak apa-apa, yang penting dicatat. 3, sarapan sebelum sekolah. Nah, kalau sampean sarapan itu mengurangi uang jajan sampean. Ya. Yang keempat, selalu membawa bekal. Coba di kelas ini yang setiap hari bawa bekal siapa? Wah, ini hidup hemat berarti. 5, selalu membawa air minum. Ini yang sangat sulit. 6, rajin menabung. Jadi poin yang 3, 4, 5 itu kelihatannya sepele. Tetapi kalau dipraktekkan, saya yakin uang sakune sampeyan bisa sisa 50%. Ya kan? Karena akan mengurangi jajan sampean. Bu, kalau nanti di Kopses malah nggak laku no, kalau saya nggak jajan-jajan di Kopses. Tapi kan tabungan sampean bertambah banyak. Tuh.
Selanjutnya, Bu Lutfi tidak akan membahas panjang lebar manfaat hidup hemat itu seperti apa, karena kalian sudah bisa merasakan sebetulnya. Tapi untuk melaksanakan itu yang lebih sulit, ya. Manfaat hidup hemat, beberapa diantaranya membiasakan diri hidup bertanggung jawab, mengelola duit sendiri, ya. 2, menghargai setiap uang yang kita terima. Pernah nggak sampean disangoni saudara atau nenek atau orang tua, kok hanya 20.000? Nggih tumbas sopo iki? Pernah nggak seperti itu? Nggak pernah. Berarti kalian semua anak-anak hebat yang selalu pandai bersyukur, ya. Memiliki barang yang dibeli sendiri. Lah, ini loh yang jarang. Pernah nggak sampean beli sepatu pakai uangnya sendiri? Oh, pernah. Beli HP pakai uangnya sendiri? Pernah apa belum? Kalau belum pernah, mulai besok harus mencoba. Diawali dengan menabung. 4, kita belajar mengelola uang dengan baik. 5, belajar hemat dengan mengetahui manfaat hidup hemat. Ya. Selanjutnya, salah satu cara yang paling gampang dilakukan oleh seorang pelajar yaitu menerapkan frugal living itu rajin menabung. Ya. Menabung itu apa harus di bank? Enggak. Siapa yang masih punya celengan di rumah? Celengannya terbuat dari apa? Kaleng bekas, botol bekas, ada yang bambu? Tanah liat. Lah, tanah liat. Nanti lek sampean marah dikeprok. Lah, ini bagaimana cara menabung tapi bikin kita itu happy, ya. Yang pertama, menyisihkan uang saku dengan nominal yang paling kecil, 500, 1000. Jadi kalau sampean tumbas di kantin, di Kopsis, ada susuk 500, 1000, jangan dibanting, tapi masukkan di celengan tanah liatmu, ya. Yang kedua, membeli barang sesuai dengan kebutuhan, ya. Maksudnya apa ya ini, ya? Ya. Kalau sama memberi barang, baik tas, sepatu, ataupun baju, ya, cari kualitasnya, ya. Jangan karena sampean ingin nanti sampean hanya beli terus nanti hanya untuk koleksi. Lama-lama cuma merayap. Oke? Yang ketiga, membuat daftar kebutuhan dulu. Nanti di akhir kegiatan saya beri edaran untuk mengisi list, ya. Apa sih kebutuhan saya selama bulan Februari ini atau Maret nanti, dan apa keinginan saya. Lebih banyak kebutuhan apa keinginannya. Kalau keinginan itu apa? Keinginan itu ya hanya untuk sesaat, hanya untuk seneng-seneng sama teman. Contoh, ngopi di warkop, itu keinginan. Oh, ada film baru di bioskop, ayo kita nonton. Lah, itu keinginan apa kebutuhan? Keinginan. Ada merek baru, merek sepatu baru lagi diskon. Nah, ternyata setelah didiskon tetap mahal. Nah, itu keinginan apa kebutuhan? Tapi kalau sepatunya sampean rusak, harus ganti, itu namanya apa? Kebutuhan. Oke, selanjutnya next. Oke. Dari sini apakah ada pertanyaan? Di sosial media itu lagi booming hidup minimalis, frugal living, hidup hematnya itu sudah agak samar-samar. Kalau hidup minimalis itu kira-kira sama nggak dengan frugal living? Hidup minimalis.
punya sepatu hanya satu, punya tas hanya satu, itu namanya minimalis. Sama. Jadi kita memiliki barang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, untuk selanjutnya karena sudah dibagi, sampeyan sudah duduk menurut dengan gaya belajar kalian masing-masing. Selanjutnya nanti sampeyan akan mengisi daftar kebutuhan. Ya. Akan dibagikan Bu Lutfi. Silakan diisi. Nanti ada yang isinya individu, perorangan, dan juga ada yang kelompokan. Nanti silakan berdiskusi ya dengan kelompoknya masing-masing. Oke? Nanti satu kelompok saja. Diskusi kalian. Sulit mengendalikan. Kelompoknya Revina sudah? Ayo agak cepat. Kelompok ini Jar sudah? Ayo maju ya, salah satu. Siapa? Ayo Tan, maju Tan. Ayo Intan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan, perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang LKPD Frugal Living. Apakah pelajar perlu menerapkan frugal living dalam kehidupan sehari-hari? Beri alasannya. Perlu, karena kita dapat belajar bagaimana cara mengelola uang dengan baik. Sebutkan cara menerapkan frugal living di kelompokmu. Di kelompok saya diterapkan dengan cara menabung di celengan dan juga membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Lalu sebutkan kendala atau kesulitan dalam belajar frugal living. Terkadang kelompok kami itu tergoda dengan barang-barang yang tidak diperlukan. Bagaimana perasaan kelompok di layanan BK hari ini? Kelompok saya merasa senang karena saya dapat melakukan gaya hidup frugal living. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Jelita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan presentasikan LKPD BK Frugal Living. Apakah perlu menerapkan frugal living dalam kehidupan sehari-hari? Menurut kelompok saya, perlu. Karena dengan frugal living kita dapat menabung dan mengatur uang jajan dengan baik dan bisa membeli keperluan dengan uang sendiri. Cara menerapkan frugal living di kelompok saya yaitu dengan menyisihkan uang saku, mencatat pengeluaran, dan mengutamakan membeli keperluan bukan keinginan. Kendala atau kesulitan dalam belajar frugal living yaitu membeli
hanya untuk keinginan dan tidak mengutamakan keperluan. Perasaan kelompok kami di layanan BK hari ini senang, kami jadi tahu cara menyimpan uang dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan buat Jelita. Selanjutnya Revina. Kelompoknya Revina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina, saya dari kelompok 1. Apakah pelajar perlu menerapkan frugal living dalam kehidupan sehari-hari? Beri alasan. Perlu dikarenakan pelajar masih belum bijak dalam mengatur keuangan, maka dari itu penting untuk menerapkan frugal living. Sebutkan cara menerapkan frugal living di kelompokmu. Dengan cara menyisihkan uang saku. Sebutkan kendala atau kesulitan dalam belajar frugal living. Menunda keinginan. Bagaimana perasaan kelompok di layanan BK hari ini? Beri alasan. Sangat terbantu karena Bu Lutfi menjelaskan dengan baik dan mudah dipahami. Terima kasih. Selanjutnya kelompoknya Dian. Siapa yang mau maju? Tepuk tangan satu-satunya cowok yang mau maju ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Aufa, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Selatan, Kalula dan Dian, ingin mempresentasikan LKPDBK Frugal Living. Apakah perlu pelajar menerapkan frugal living dalam kehidupan sehari-hari? Beri alasan. Iya, agar uang sakunya bisa ditabung untuk dana kebutuhan masa depan atau kebutuhan darurat. Sebutkan cara menerapkan frugal living di kelompokmu. Yang pertama adalah menyisihkan uang. Yang kedua, membawa bekal sendiri. Yang ketiga, tidak menuruti gengsi. Dan 4 adalah mengutamakan keperluan yang penting. Sebutkan kendala atau kesulitan dalam belajar frugal living. Gampang atau mudah terkena tren FOMO dan termakan gengsi. Bagaimana perasaan kelompok di layanan BK hari ini? Beri alasan. Perasaan kami sangat senang karena kami mendapatkan cara untuk menerapkan frugal living. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang cowok lagi, kelompoknya Andre. Andika. Kelompoknya ini, Clarissa. Ayo, siapa yang mau maju? Perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Apakah pelajar perlu menerapkan frugal living dalam kehidupan sehari-hari? Beri alasan. Ia perlu, karena frugal living penting bagi pelajar supaya bisa menghemat dan mengontrol keuangan mereka menjadi lebih baik. Sebutkan cara menerapkan frugal living di kelompokmu. Yang pertama, menyisihkan uang saku. Yang kedua, mencatat pengeluaran. Yang ketiga, membeli barang sesuai kebutuhan sehari-hari. Sebutkan kendala atau kesulitan dalam belajar frugal living. Tergiur barang diskonan. Bagaimana perasaan kelompok di layanan BK hari ini? Beri alasan. Senang dan menjadi paham betapa pentingnya frugal living untuk pelajar. Oke, ya terima kasih. Tepuk tangan buat Andini. Cara menjelaskannya kayak reporter gitu. Ya. Saya beri kesempatan satu lagi, kelompoknya Sinwana kok adem ayem. Yo, ayo, saya ingin Sinwana yang maju. Ayo Mas. Yo, terakhir. Karena yang terakhir, sampean hanya perlu memberikan masukan pada kelompok yang lain.
Tadi menyimak apa enggak? Dari pemaparan teman-teman kalian tadi yang paling menarik menurut kelompok sampean, kelompoknya siapa? Sudah di list sama Bu Lutfi. Dari kelima kelompok yang sudah presentasi, semuanya mengungkapkan kalau frugal living itu sangat perlu bagi pelajar. Jadi kelompoknya teman-teman kalian, menurut kelompok kamu yang paling menarik kelompoknya siapa? Menurut saya yang paling menarik itu adalah kelompoknya Andin. Alasannya karena ketika presentasi itu jelas dan tidak ada gangguan suara. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk semuanya ya. Saya perlu garis bawahi. Pada dasarnya semuanya sepakat dan setuju untuk menerapkan frugal living dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah saya list di sini, semuanya merasa perlu. Dan salah satu kendala untuk menerapkan frugal living yaitu gampang tergoda oleh diskonan. Oke semuanya, terutama yang cewek-cewek, jangan tergiur oleh diskon. Oke semuanya, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini ya, untuk selanjutnya Bu Lutfi ingin kalian membuat bisa poster, bisa membuat celengan, bisa membuat artikel ya. Silahkan memilih salah satu, atau bisa membuat infografis pakai Canva ya. Silahkan memilih salah satu, nanti tugasnya kelompokan. Setelah itu silahkan diupload di sosial media, minimal di WA group harus diupload. Apa isinya? Isinya mengajak teman-teman kamu untuk menerapkan frugal living. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Bawa HP semuanya? Boleh pakai Canva, boleh poster, boleh. Terus saya nggak suka semuanya. Saya sukanya langsung bikin celengan karena langsung action. Boleh. It is very very good semuanya. Oke? Sebelum saya akhiri, ayo kita ice breaking dulu, main tebak-tebakan. Ya. Sebelum main tebak-tebakan, saya pengen satu refleksi dari salah satu kelompok yang belum maju. Kelompoknya Andre belum maju atau kelompoknya Tain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi pada kegiatan hari ini adalah bagus, materinya mudah dipahami dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Mas Andra, kira-kira apa yang menjadi kendala sampean? Kok tiba-tiba membisu ketika sampai di depan? Ini kebanyakan main catur ya? Iya. Kata sindrom. Iya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke semuanya, ya. Pada layanan klasikal hari ini, ya, Bu Lutfi sangat puas karena kalian sudah paham semuanya dan sudah berkomitmen untuk menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira siapa yang bisa menerapkan dan mau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Coba angkat tangan. Ayo, sebagai bentuk komitmen saya bisa. Ayo. Oke, saya tunggu tugasnya ya. Mari kita berbuat baik dengan mengajak teman-teman kalian semuanya
untuk menerapkan frugal living. Saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya minta maaf. Saya tunggu ya posternya yang bagus dan lucu, dan juga artikelnya saya tunggu di IG kalian masing-masing. Silahkan nanti diupload ya. Ketemu lagi minggu depan. Saya juga menunggu action dari kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.